Rebahan, gimana kabar? Mudah-mudahan pada sehat dan banyak rezekinya. Amin. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang gadis bernama Maxine, kita sebut saja Max. Max adalah seorang gadis yang kabur dari rumah orang tuanya yang memilih hidup bebas dengan pacarnya. Dan pacarnya yang berprofesi sebagai produser amatir di film Cucu S atau Blur mempengaruhi Meg untuk ikut sebagai salah satu aktrisnya. Mereka akan melakukan syuting itu di daerah pertanian atau pedesaan. Tidak hanya itu, Max dengan pacarnya yang bernama Wen ditemani seorang kameramen bernama RJ dan kekasihnya bernama Lauren yang membantu sebagai tukang sound. Jackson dan Lynn sebagai peran utama di film Cucu S-nya. Di perjalanan mereka mampir di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar di sana. Di tempat tersebut terdapat sebuah minimarket di mana Max dan Wen untuk membeli sembako yang mereka butuhkan. Sedangkan terlihat di luar minimarket mereka sedang melakukan syuting untuk dijadikan dokumentasi perjalanan mereka. Di waktu mereka sedang melakukan pembayaran, seorang pendata sedang berceramah di sebuah TV. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Wen yang turun dari mobil menemui pemilik rumah tersebut untuk melakukan negosiasi yang telah disepakati sebelumnya. Namun, sempat terjadi ketegangan di antara pemilik rumah tersebut. Setelah dijelaskan oleh Wen kepada pemilik rumah tersebut, akhirnya menyetujuinya. Kemudian mereka pun turun dan si kakek membawanya ke suatu rumah. Namun kakek tersebut sempat kaget melihat Wen membawa banyak orang kepada rumah tersebut. Dengan sedikit tambahan uang mencuk orang mah paleleur, akhirnya mereka pun diizinkan untuk tinggal di sana. Selang beberapa waktu mereka pun melakukan syuting pertama kali dengan Jackson dan Lynn yang melakukan adegan Cucu S pertamanya. Sementara Meg yang melihat suasana sekitar halaman rumah di situ terdapat sebuah danau. Max yang memutuskan untuk goyang di sana tidak mengetahui bahwa di danau tersebut terdapat seekor buaya atau mabayawak. Ketika Max mau ngejubar, seorang nenek membutinnya dan melihat dari kejauhan. Kembali kepada Jackson dan Lynn yang sedang melakukan adegan film Ike Kimochi lamun eta mah Cucu S. Kemudian Lynn mengajak Jackson maksud ke rumah untuk menawarkan sekadar ngopi. Tiba-tiba Lynn pun mengajak Jackson untuk ikut dengannya sebelum ayahnya pulang ke rumah.
Di sisi lain, Max yang baru pulang dari danau tiba-tiba melihat seorang nenek seolah-olah gugupai kepada Max. Kemudian, Max pun menghampiri nenek tersebut dan masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, nenek tersebut menawarkan sebuah minuman lemon tea kepada Max. Tak lama kemudian, seorang nenek tersebut memperlihatkan foto dirinya ketika masih muda, di mana nenek tersebut menyukai Max, yang menyatakan bahwa Max memiliki faktor X, di mana sikap aneh tersebut membuat Max risih ketika tangan nenek itu menyentuh tubuh Max. Selang beberapa waktu, nenek tersebut melihat suaminya datang dari kebun dan kemudian menyuruh Max segera pergi dari rumah tersebut. Dengan Max yang tergesa-gesa, lari sekencangnya kemudian menabrak Wen yang sedang mencarinya untuk melakukan sebuah adegan dari film tersebut. Sementara sang kakek yang berada di dalam rumah dikejutkan dengan terdapat sebuah gelas di atas meja yang mencurigai bahwa ada orang lain yang datang ke rumahnya untuk menggoda istrinya. Scene berpindah kepada Wen dan teman-temannya yang melakukan syuting di tempat lain, yaitu di sebuah kandang. Kemudian terlihat Max yang bersemangat untuk perannya sebagai adik Lin yang menggoda Jackson, dan adegan pacul pun dimulai untuk kedua kalinya. Tiba-tiba nenek tersebut mengintip Max yang sedang melakukan adegan maculnya dengan si Jackson. Kemudian nenek itu pun kembali dengan jiwa muda si nenek yang menggebu-gebu, lalu mengajak suaminya untuk cucu es. Namun suaminya menolaknya karena dengan kondisi di mana dia terkena riwayat serangan jantung yang membuat dia tidak mampu melakukannya. Malam pun puting, ketika mereka sudah beristirahat sekedar menghangatkan suasana, mereka pun ngawih bari gigitaran. We're gonna be too old to fuck. I want to do a scene in the movie. Yeah. I tell you, they didn't do nothing. No. Perkataan Lauren tersebut membuat RJ kecewa, dan Wen sang produser pun memujuknya agar RJ tidak terlalu kecewa. Dan akhirnya RJ pun dengan terpaksa mengizinkannya. Dan adegan pertama Lauren pun dimulai. Waktu di mana semua orang sedang tertidur pulas, tersiksa dia, merana dia, RJ pun cerik menangis ngabingingik di kamar mandi karena tak rela kekasihnya dicucu es orang lain. Akhirnya dengan rasa kecewa yang memendam, RJ pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka semua. Dan ketika RJ mau memacu mobilnya, tiba-tiba kemudian RJ pun turun dan menghampirinya. Ketika mau mengantarnya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah, tiba-tiba nenek tersebut malah menusuk leher RJ dan tewas di tempat. Sementara Lauren yang menyadari bahwa RJ tak ada di tempat, Lauren pun keluar untuk mencarinya. Ketika Lauren berada di luar, dikagetkan dengan Wen yang menyentuhnya. I woke up and he was gone. Kemudian Lauren mengatakan bahwa RJ tidak ada di tempatnya, lalu mereka berdua memutuskan untuk mencari bersama-sama.
Wayne mencarinya di dalam kandang di mana Wayne menganggapnya bahwa RJ bersembunyi di sana. Dengan kondisi di dalam kandang yang agak gelap, di mana di sana terdapat sebuah paku yang membuat kaki Wayne kacugak. Picak matamu, lebih keras. Wayne yang melihat mencurigakan di dalam lubang kemudian memutuskan untuk mengintipnya. Namun tiba-tiba dan Wayne pun tewas. Kembali ke Lauren yang mencari RJ sendirian dan bertanya kepada si kakek. Namun malah si kakek balik bertanya mengenai istrinya yang sama menghilang. Sang kakek menyuruh Lauren mengambil sebuah senter di ruang bawah tanah. Kemudian entah apa maksud dari si kakek malah mengurung Lauren di ruangan tersebut. Kemudian Lauren kembali didapati pintu sudah terkunci dan maksudnya ingin mencari jalan yang lain untuk keluar. Tiba-tiba Lauren melihat RJ yang tergantung yang sudah menjadi mayat. Lebih keras. Beralih ke Jackson, Jackson pun terbangun karena mendengar teriakan dari Lauren. Ketika Jackson sedang mengambil minuman, terlihat si kakek dari balik jendela. Jackson pun keluar untuk menghampirinya si kakek dan mengaku sedang mencari istrinya. Karena si Jackson kasihan kepada kakek tersebut, akhirnya memutuskan untuk membantu mencarinya. Dan mereka pun mencarinya ke danau. Mereka pun berpencar mencari nenek tersebut dan tak sengaja Jackson pun melihat mobil tua nyungsep ke pinggiran danau tersebut. Dan tak lama kemudian Jackson menemukan senter yang mengambang di atas air yang menduga si kakek tikusruk ke dalam danau. Ketika dia hanjat dikejutkan dengan si kakek yang berdiri di depannya. Si kakek yang menuju Jackson menggoda istrinya tiba-tiba menembak Jackson dan tewas saat itu juga. Di waktu yang sama, si nenek yang masuk ke kamar Max secara diam-diam dan sang nenek mengaguminya berbaring tepat di samping Max berada. Di saat Max sedang berbalik, Max pun kaget dan teriak sekencang-kencangnya hingga terdengar oleh Lynn yang sedang tertidur. Sontak Lynn pun terbangun dan menghampiri Max. Lauren yang berusaha kabur dari ruangan tersebut dan si kakek yang sudah menyadari hal itu menghantam tangan Lauren dan menyalakan TV agar teriakannya tidak terdengar oleh orang lain. Alright, here. You're safe now. Okay. Dengan Lynn yang berbaik hati kepada si nenek memberikannya selimut dan mengajak kembali ke rumah. Tiba-tiba dan Lynn pun tewas. 4 orang tumbang tersisa Max dan Lauren yang terkurung di dalam basement. Tak lama kemudian, kakek dan nenek itu pun kembali ke dalam rumah. Dari perkataan mereka berdua yang menyadari akan hal itu, tidak ada penyesalan sama sekali dari perbuatan yang mereka lakukan. Dan si nenek yang meminta cucu es kepada si kakek dengan terpaksa si kakek memenuhi permintaannya. Max yang mencoba melarikan diri diam-diam saat berada di sebuah mobil terdengar teriakan Lauren yang meminta tolong. Dengan mengambil sebuah pistol dari mobil, Max segera mencari keberadaan Lauren dan menyelamatkannya. Kemudian Max yang menemukan Lauren malah ngacapruk tepara regu lamun ceu urang mah teuing atuh da ngabetrik.
Loren yang maksudnya untuk melarikan diri malah harus mati tertembak. Max yang langsung bersembunyi dan si kakek yang bermaksud untuk menyembunyikan mayat Loren, tiba-tiba si kakek harus mati karena serangan jantung. Max yang bersembunyi pun langsung keluar dan menodongkan pistol kepada si nenek. Dan begitu pelatuknya ditarik, pistol tersebut ternyata kosong, tak ada pelurunya. Dan dengan sigap, si nenek pun mengambil shotgun milik si kakek dan menembak ke arah si Max. Namun meleset dan si nenek harus terpental karena akibat dari tekanan dari senjata dan mengalami encok di pinggangnya tersebut. Max yang langsung naik ke dalam mobil lalu menindas kepala si nenek, kemudian pergi dari sana dan tidak mau peduli atas apa yang terjadi di sana. Di sini terungkap bahwa si Maxine adalah anak dari pendeta yang mana Max berpotensi menjadi orang hebat, malah salah jalan. Lured into a life of my beautiful little daughter Maxine. Tak lama kemudian di mana polisi berdatangan untuk memeriksa tempat tersebut dan mereka pun terkejut melihat tempat tersebut dan film pun tamat.